Wajah perjuangan dokteran. Baik, mungkin kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama kakak Afif, dari tim Masuk Dokter, dan kakak ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung di pelaksanaan seminar kedokteran sore hari ini. Mungkin tidak lama-lama lagi, Kak Zahid bisa memperkenalkan diri dan bisa dilanjutkan untuk presentasi terkait materi yang akan disampaikan. Dan untuk teman-teman semuanya nanti yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa raise hand. Jikalau tidak mau memberikan suara atau ucapannya, mungkin bisa langsung komentar. Tapi alangkah baiknya bisa raise hand dan membuka mute-nya untuk bicara langsung terhadap Kak Zahid nantinya untuk melontarkan pertanyaannya. Begitu ya teman-teman. Mungkin dari Kak Zahid bisa dipersilakan Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk tim Masa Dokter. Oke semuanya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahed Sabik Azhar. Sebentar, wait. Nah, bisa dipanggil Zahed dan sekarang umur aku 20 tahun dan sekarang sudah menyelesaikan studi di FKWNS di semester 7. Jadi sekarang untuk kegiatan aku sekarang lagi kosong, bener-bener udah tinggal nunggu koas dan wisuda. Dan alhamdulillah dapat kesempatan buat share tips and trick ya buat teman-teman semua yang lagi memperjuangkan di kedokteran. Jadi kalian di sini aku masih bakal tips yang mungkin agak terlalu umum, tapi aku udah ringkas semaksimal mungkin biar kalian bisa memahami juga. Dan yang penting pas Q&A mohon banget tanya apapun yang kalian ingin tanyakan karena mumpung aku lagi di sini juga, mumpung juga kayak review dari aku yang benar-benar memperjuangkan banget FKPTN. Jadi jangan takut tanya apapun dari segi mental, dari segi pembelajaran, dari segi apapun, free tanya semuanya aja ke aku. Oke, dan juga alhamdulillah aku banyak banget mempelajari banyak hal ya di kedokteran ini bukan jadi cuma akademik doang. Jadi misalnya kalau kalian tentang non akademik apapun bisa juga tanya semuanya ke aku aja. Oke, aku izin share screen ya Kak untuk materi aku. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat jelas layarnya? Jelas ya? Oh belum. Oke, sudah Kak Zahid. Oke, aku izin mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan juga berdampak bagi teman-teman semua. Oke, kita mulai di slide yang pertama, yaitu kenapa sih kalau kalian teman-teman banyak banget dari konten FYP TikTok, dari konten pembukaan hasil, itu banyak banget yang merasa banyak banget yang gagal di kedokteran, apalagi di PTN ya gitu. Nah, mungkin kita bisa berpikir sejenak, kadang orang gagal itu karena apa gitu kan? Mungkin banyak yang berpikir dengan cepat kayak, oh mungkin dia kurang banyak belajarnya, atau emang dia nggak mampu, atau emang dia ya tidak ingin mengusahakan dan emang gak sesuai dengan usaha yang dia berikan kayak gitu kan. Tapi simpelnya, anggapannya kita semua di sini kan udah effort ya, udah mau ikut Zoom ini, berarti kalian udah punya niat yang baik dan mimpi yang besar ya untuk masuk kedokteran. Jadi aku harap kalian semuanya udah settle untuk memilih kedokteran gitu kan kapannya. Oke, yang pertama pastinya dengan kekurangan persiapan sejak dini. Dan jujur, aku dulu 6 tahun mondok di pesantren, yang dimana sangat susah buat main HP, main laptop, dan susah untuk internet akses. Dan jadinya aku sangat-sangat tertinggal untuk materi-materi seperti kayak ruang belajar di ruang guru, ataupun YouTube, ataupun platform-platform apapun, itu semua sempat tertinggal. Tapi itu salah satu kekurangan aku yang aku harus cari kelebihannya, yaitu apa? Aku mengusahakan untuk mencari tahu informasi lebih lanjut lagi dengan caranya aku tanya ke guru-guru aku, ke guru-guru BK aku ataupun guru-guru walas aku. Intinya semua itu pasti ada solusinya kayak gitu. Terus strategi juga tidak tepat belajarnya. Nah, sekarang aku juga membahas tentang strategi belajar kalian. Mungkin kalian ngerasa aku, temanku ini, fun fact, di angkatan aku udah banyak banget cutting yang kayak misalnya dia tuh lahir di tahun 2002, 2002, 2003, dia baru masuk angkatanku. Nah, itu kan mereka juga memperjuangkan banyak banget kan waktu dan juga pembelajaran yang dia dapatkan gitu. Nah, mungkin dari strategi belajarnya itu juga ada yang kuantitas sama kualitas. Contoh nih, misal kalian merasa belajar udah banyak banget, kayak aku belajar sehari 18 jam, atau enggak sehari 10 jam. Sedangkan menurut
apakah itu worth it 10 jam itu masuk ke kalian? Kan nggak mungkin juga bisa masuk semua kan. Nah, makanya aku kasih tips and trick gimana sih belajarnya tuh lebih apa namanya? Lebih belajar pintar daripada belajar banyak kayak gitu. Terus tidak paham sama peta persaingan. Nah, aku juga bakalan kasih contoh statistik dari pemilihan FKB di PTN Indonesia. Terus yang mungkin merasa salah masuk jurusan. Jujur nih, aku disuruh orang tua aku untuk masuk FK. Awalnya nggak mau banget FK, tapi di sisi lain aku udah mikir lagi kayak, iya ya kalau nggak FK kemana lagi ya kayak gitu. Jadi sesimpel itu bisa merubah mimpiku dan goals aku ke depannya kayak gitu. Terus juga buruk dalam manajemen waktu juga mental. Sebenarnya yang bikin berat tuh juga ada mentalnya sih teman-teman. Kalau kalian ngerasa teman-teman yang eh, teman-teman lain di sosmed ataupun teman SMA SMP-nya yang udah lolos SNMPTN lebih dulu ataupun lewat jalur rapot ataupun lewat UTBK yang merasa udah kayak oh dia udah duluan nih masuk sananya. Kok bisa ya sesmooth itu gitu kan. Anggapannya kayak kita dibuka puasa nih di Indonesia. Kita bakal buka puasa kan, tapi beda-beda azannya. Ada yang azan dulu di Aceh sampai azan di Papua terakhir. Tapi kita bakal buka puasa bareng kan. Kita bakal tetap makan. Anggapannya semua orang punya timing masing-masing. Jadi kayak tunggu aja waktunya kayak gitu. Dan semua orang pasti punya timing masing-masing kayak gitu. Sesimpel berpikir seperti itu bisa meregangkan pikiran kalian juga lebih enak kayak gitu. Oke, next. Nah, ini mindset yang aku terapin selama menjadi calon mahasiswa FK. Jadi mungkin ini tuh mindset yang mungkin kalian bisa terapin, tapi bisa berguna juga buat pas kalian masuk FK juga. Contoh yang pertama nih, FK itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling disiplin. Kalau kata guruku, di dunia ini tuh nggak ada orang pintar, nggak ada orang bodoh. Adanya orang malas sama orang rajin. Bener nggak? Nah, karena rajin pasti pangkal pintar gitu kan, dan malas juga pasti bakal pangkal bodoh. Dan menurut aku juga nggak terlalu pintar banget pas di SMA dan aku juga banyak banget ketinggalan materi karena aku ikut lomba-lomba, ikut organisasi dan lain-lain. Dan ikut jadinya aku ngerasa kayak, wah aku nggak terlalu sepintar itu gitu kan. Tapi aku ngerasa kalau aku bisa merubah sifatku dari disiplin, intelligence dan lain-lain karena aku mikir kayak, oh pasti mikirnya cowok ini pasti lebih gegabah daripada cewek. Cewek tuh lebih teliti, lebih telaten. Memang nggak salah. That's why FK tuh mostly anaknya banyak yang cewek. Kayak 1 banding 3 tuh banyakan cewek. Kayak kelompok belajarku di FK itu ada kelompok belajar yang pasti ditentuin tiap tahun itu sekelompok misalnya 12 orang cowok cuma 3 atau 2 ceweknya itu semuanya jadi kayak hampir mendominasi lah gitu kan karena kita bisa nilai juga lebih teliti cewek lebih telaten cewek lebih rajin cewek makanya banyak yang bilang FK itu bukan yang paling pinter sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi orang cowok tuh banyak banget loh yang pinter tapi cerdas juga yang kayak dia tuh belajar cuma sebentar doang tapi dia bisa masuk nah kayak gitu anggapannya tapi kenapa ya gitu dia tuh nggak rajin nggak telaten nggak mau mengulang-ulang terus ya konsisten. That's why kalah sama yang lebih teliti dan lebih rajin. Sesimpel itu. Oke, yang kedua persiapan. Nah, mungkin aku merasa dulu tuh aku terlalu sprint ya. Tapi kalau di FK ini kamu nggak boleh terlalu sprint. Anggapannya kayak SKS, sistem kebut semalam. Itu bener-bener nggak worth it. Yang pertama, oke masuk cepat. Tapi juga keluar cepat. Kamu juga mikirnya kayak udah, pokoknya gimana caranya aku bisa masuk otak aku sama materi yang aku pelajarin. Tapi gimana juga abis ujian aku bisa langsung keluar semua. Sedangkan kita semua ini dari masuk FK sampai lulus FK pun kita kan long term. Kita kan long life learner. Kita harus belajar dari banyak hal dan itu kita kutip jadi satu semua. Nah, that's why kalau kalian belajarnya maraton, itu menurut aku itu bakalan lebih masuk ke kalian dan kalian bisa mencerna dengan baik dan kalian bisa sangkut pautin kayak gitu. Misal nih kalian belajar UTBK. Kalian kan masih mikirnya ya udah aku mau belajar buku A dulu sampai buku B misalnya targetnya di bulan ini. Tapi kalian itu ngerasa kayak oh ya udah aku bisa kok ngejar ngejar deadline di akhir bulan aku 2 buku langsung nggak mungkin bisa. Nah, menurut aku belajarlah maraton pelan-pelan tapi yakin. Estafet blok biologi dulu. Oke udah khatam fisika dulu, oke udah khatam kimia dulu, udah khatam. Jangan asal langsung sprint lari mau ngebut semuanya jadi itu nggak mungkin bisa. Karena sangat-sangat kompleks ya belajar kedokteran kayak gitu. Terus konsistensinya harus lebih tinggi daripada isinya singkat. Menurut aku, kalau misalnya kalian kayak gampang ke attract. Banyak banget metode belajar. Nah, kalau aku itu sering belajar yang kayak 25 menit itu aku belajar serius, 5 menitnya aku belajar yang kayak refreshing. Jadi aku kayak pura-pura ngomong sendiri, aku nge-review materi aku sambil aku ngomong sama teman aku. Jadi biar nggak terlalu stres, nggak terlalu sepaneng. Nah, kalau kalian merasa belum menemukan cara belajar kalian, itu banyak banget di website di Google tentang how to find your study method kan. Banyak banget lah cara cari belajar gitu kan, gaya belajar kalian. Kalau aku udah menemukan, aku tuh tipenya yang auditorik sama visual. Jadi aku sukanya dengerin orang ngomong dan aku juga sering ngelihat kayak gambaran dari animasinya. Misal gambaran penyakit B, gimana bisa terjadi penyakit ini? Aku lihat gambarnya bisa bayangin itu virus masuk ke sini sampai dia jadi sakit. Nah, seperti itu. Aku jadi bisa bayangin sambil merem. Karena aku juga fotografi. Nah, juga fotografi juga salah satu dari klaim bagaimana cara belajar aku yang benar seperti apa kayak gitu.
Nah, itu caranya ya. Jadi kalau bisa kalian juga harus tahu cara belajar gaya belajar kalian. Yang keempat, fokus pada progres bukan perfeksionisme. Anggapannya seperti ini ya. Kalau kalian ngerasa nilai kalian nggak tingkat-tingkat, TO nggak bakal berubah, TO cuma stuck di situ aja. Tapi kalian ngerasa kalian tuh udah lumayan banget tahu banyak hal dan ngerasa kayak, oh aku udah tahu soal ini kan sama aja kalian tuh lihat progresnya. Prosesnya meskipun small progress itu tetap progres guys. Daripada kalian nggak pernah ngerasa udah ngelakuin hal ini, kalian udah pernah ngelakuin lagi kan jadi malas lagi. Oh nggak usah deh, aku udah pernah kayak gini itu nggak progres. So, kalian anggapannya kayak apa ya langsung acuh pada materi yang udah pernah dibahas. Sedangkan kalau di FK tuh kita bakal nge-review semua materi yang bakal diulang-ulang. Nah, ini salah satu mindset yang harus kalian pakai dari sekarang. Jangan sampai untuk belajar lagi dan belajar lagi kayak gitu. Ininya kalau kalian di FK tuh bakalan susah banget. Kenapa? Kalian berpikir aku dulu yang top ranking SNMPTN misalnya nih ada orang ranking SNMPTN paralel top 5 terus di SMA-nya. Pas di FK, kalian tuh bakal bertemu dengan top 5 di antara semua orang SMA di dunia, di Indonesia. Dia kan akan bersaing sama orang kayak gitu, paham nggak? Jadi kayak susah banget untuk menjadi perfect, untuk menjadi nomor satu. Yang penting adalah kalian tuh bisa survive, kalian bisa memahami pelajaran kalian, kalian bisa gelinding aja, ngikutin alurnya aja udah bagus, udah baik, itu progres kayak gitu. Oke, next. Nah, ini simpel aja ya, cepat aja karena kalian sudah tahu juga kan tentang jalur FK. Mungkin yang kelas 10, kelas 11 mungkin masih masih awam. Ya dia dari sekarang ada yang baru ada SNBP, dulu dulu SNMPTN ya zamanku, itu namanya pakai rapot. Jadi ya kalian harus konsisten belajarnya dari SMA kelas 10, kelas 11, 12, pasti ikut lomba-lomba olimpiade yang relevan dengan jurusan kalian. Kalau pengen masuk kedokteran berarti biologi ditingkatin, kimia ditingkatin juga olimpiade-olimpiadenya. Terus FK itu kan ketat banget ya. Dimanapun PTN tuh sangat ketat ya. Jadi misalnya kalau kalian ngerasa rapotnya nggak meningkat, rapotnya tuh kayak stuck-stuck aja, kan harus improve dengan prestasi kalian gitu kan. Jadi anggapannya harus stable lah dari dari nilai sama prestasi. Misal kalau kalian sama-sama meningkat bagus banget kayak gitu. Terus SNBT, tes tulis. Ya ini semua orang masih melewati ini semua kan. Ini yang part paling susah dan juga bekal untuk mandiri. Jadi anggapannya kalau misalnya kalian udah SNBT itu pasti bakalan ikut mandiri juga kan. Misalnya kayak soalnya hampir sama soalnya, lebih susah gitu kan anggapannya. Nah, jadi ya kalian harus bisa menguasai konsep. Aku kenapa bilang aku konsep? Tadi aku bilang dari awal ya. Kalau kalian bisa memahami progres kalian, jadi bukan tentang nilai ya, bukan tentang hasil kalian, tapi prosesnya. Dengan kalian tahu prosesnya, kalian bakal tahu setiap konsep di soal-soal itu. Konsep materi biologi ini pasti kayak gini keluarnya. Kalian sering lakuin hal itu. Oh, soal ini tuh pasti kayak gini-gini doang hasilnya. Nah, kalian bakalan sering paham itu kan. Tapi kalian tahu konsepnya. Tapi meskipun kalian salah pun hasilnya bagaimanapun, yang penting kalian tahu paham konsepnya. That's why itulah SNBT. Kalian bakal diadu dengan pemahaman kalian tentang konsep gitu loh, tentang bagaimana isi dari materi yang aku belajar ini tuh hampir sama semua gitu loh anggapannya kayak gitu. Kecepatan juga akurasi, waktu. Jangan lupa ya, semua pakai waktu. Jadi yang bikin susah ini adalah waktunya. Ini aku kasih juga tips dari pas nanti abis ini ada set lagi. Terus strategi pengerjaannya juga, nah, jangan sampai overtime, jangan sampai kalian tuh terlalu lama di satu soal dan kayak melakukan upaya soal lain. Jadi kalian ada satu soal susah, yang lain tuh nggak direken, sedangkan ada soal-soal gampang yang nambahin poin kayak gitu lah. Sesimpel itu kalian bisa belajar juga pas kalian melakukan soal itu atau nggak tryout. Kalian bisa punya apa ya namanya critical thinking lah untuk bisa menemukan problem solving kira-kira mana yang boleh dikerjain sama yang nggak boleh dikerjain sama yang kira-kira bisa ditebak mana yang nggak bisa ditebak kayak gitu. Itu adalah jam terbang tinggi. Kenapa jam terbang tinggi ya? Kalian harus coba banyak banget try out. That's why aku bilang tadi, lakukan semua progres kalian sebanyak-banyak mungkin, tapi jangan lihat hasilnya juga. Maksudnya apa? Jangan terlalu terpaku. Hasilnya jelek, kalian bad mood, nggak mau belajar lagi. Kan bakal stuck kan kayak gitu. Terus mandiri swasta ini hampir sama ya, kayak mandiri PTN. Aku kan BTW aku mandiri ya teman-teman ya, karena aku merasa tertinggal banget dari rapot, jadi aku nggak ikut SNMPTN. Terus aku juga UTBK tuh ngerasa kayak bener-bener down banget, flop banget, karena aku ngerasa kayak nggak all out di UTBK aku. Karena aku barusan ikut jadi habis keluar pondok, aku baru ikut bimbel private gitu tentang itu UTBK dan juga mandiri. Dan aku emang ngerasa kayak telat banget lah ini, tapi alhamdulillah nyantol di mandirinya kayak gitu. Dan juga jangan lupa pertimbangkan passing grade juga biaya juga ya, karena mandiri lumayan banyak ya, lumayan boncos gitu kan kayak gitu. Oke, next. Nah, ini keketatan dari kedokteran mungkin bisa disimpan ya, teman-teman bisa buat banding ke orang tua kalian. Karena sebenarnya kemarin tuh fun fact aku orang Surabaya. Kenapa kan nggak di UNER? Pasti banyak bilang gitu kan. Nah, karena ya aku ngerasa kayak kayak tinggi-tinggian gitu loh UNER. Pernah sih kayak aduh susah banget. Aku udah kayak ngibul nggak sih UNER gitu-gitu. Tapi alhamdulillah mamaku tuh suka di UNS dan alhamdulillah keterima juga di UNS dan jadi aku nggak milih-milih lagi. Dan fun fact aku keterima itu setelah 13 kali gagal.
Ayo bayangin, jadi 1 tambah 3. Bukan 4 ya, tapi 13 kali aku gagal. Kalau kalian merasa sudah 2 kali, 3 kali gagal tuh kalian ngerasa kayak, aku bener-bener orang nggak berguna tuh, stop. Banyak banget yang memperjuangkan itu bertahun-tahun loh guys. Jadi kayaknya kayak jangan sampai demotivasi. Ingat tentang tujuan kalian, goals kalian, value kalian, tentang masuk FK itu ngapain sebenarnya kayak gitu. Contoh ini di sini ya. Misalnya kalian juga lihat juga yang kira-kira yang menurut kalian tuh dari tamunya tinggi, tapi juga banyak siapa yang juga dikit peminatnya kayak gitu. Ini prevel, ini tergantung pilih orang tua kalian juga kalian juga pengen di mana juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian mencari peluang, ya carilah yang dari tamunya juga banyak, terus pilihnya juga lumayan rendah biar bisa lebih masuk juga kayak gitu. Next. Nah, ini yang harus di take notes ya teman-teman semua tentang what should I do dari sekarang ini nih. Mumpung berapa bulan lagi ya kalian bakal melakukan UTBK. Semester lagi ya? Wah, sangat cepat kan? Cepat banget loh, kalian jangan merasa leha-leha banget. Udah Desember, tiba-tiba udah Februari, udah UTBK, udah pengumuman UTBK, jadi jangan sampai leha-leha dari sekarang. Taking notes yang pertama adalah untuk yang rapot-rapot nih, yang ngerasa udah oke banget di rapotnya kelas 12, harus konsisten, harus naik ya, harus cantik rapotnya, harus naik gitu kan. Latihan soal harian SNBT. Nggak apa-apa guys, mau progres itu progres sehari 20 soal, sehari 30 soal, sehari 10 soal pun nggak masalah. Yang penting tuh progresnya ada meningkat. Jangan ngerasa sehari 50 soal aku udah paham semua, lepas 3 hari, lupa. Satu hari 10 soal nggak masalah kan, yang penting kan bakal progres tuh, bakal naik. Yang penting konsisten, istiqomah guys kayak gitu. Terus bang soal, nah ini minimal. Aku sebenarnya nggak semuanya ini ya, tapi aku dalam waktu singkat kan sebenarnya ini. Kalau misalnya dalam waktu lama dipikir aku juga udah lebih dari soal ini karena aku ngerasa aku tuh kalau misalnya baca di soal FK pun aku juga lebih sering membahas soal-soal cutting yang aku bakalan ulang-ulang terus biar aku tuh paham apa sih yang dibahas dan apa sih materi yang ingin dia jawab itu seperti apa. Karena menurut aku dari situ kalian bisa menemukan problem solving kalian, kalian juga bisa menggunakan logic kalian juga tentang soal-soal ini gitu loh maksudnya dengan cara memorizing gitu loh. Oh, soal ini tuh arahnya ke sini. Kira-kira apa ya kayak gini. Jadi saya semakin anggapannya kayak bisa karena terbiasa. Mantep tuh. Bisa karena terbiasa. Ini beneran menurut aku salah satu quotes yang menurut aku kayak beneran relate. Oh iya, aku bisa karena terbiasa. Jadi biasain aja guys, biasain kalau kalian nggak pernah ngebiasain dia mana bakal bisa kayak gitu. Terus jangan lupa untuk persiapan mental saat tes ini ya. Jangan lupa mentalnya, doa, ibadah, restu orang tua. Yang penting kan tetap juga ingat kalau misalnya dalam semua usaha apapun selalu kaitkan dengan Tuhan ya guys ya. Karena anggapannya kayak ridho orang tua itu juga ridhonya Tuhan kita juga gitu-gitu. Jadi intinya jangan lupa tetap untuk percaya diri dengan usaha. Dan yang pastinya usaha udah maksimal, tinggal doanya juga diikhtiarkan, dikuatkan. Anggapannya habis ujian tuh kan nggak bisa ngapa-ngapain kan kan cuma hanya bisa berdoa dan ikhtiar kan juga ada namanya yang bejo ada juga namanya hoki jadi nggak we never know dengan ibadah seperti itu dan juga doa orang tua. Oke, dan juga manajemen waktu belajar ini aku bilang tadi ya, please stop terlalu kayak over study sampai kalian tuh overwork overwhelm meledak dase kayak kepalanya meledak. Kalian ngerasa kayak aduh kayak bukan di ini dunia aku deh, jujur ya di FK tuh lebih meledak lagi guys karena kalian belajar kompleks banget kayak gitu. Jadi kalian harus bisa menemukan cara belajar kalian dari sekarang sebelum kalian masuk ke FK gitu. Next. Strateginya tadi ya udah bilang ya sesimpel tadi ya, rapotnya harus cantik, naik atau stabil, ambil mata pembelajaran matematika yang didukung, IPA seperti biologi kimia yang serius dengan kedokteran, lengkapi cerkak jenjang prestasi. Misalnya kalau mau lomba olimpiade dari tingkat kota, dari tingkat kabupaten, dari tingkat nasional, ikutin aja semuanya nggak apa salah. Yang penting kan terobos semua ya gitu. Terus konsultasikan PNTN biar nggak bunuh diri. Maksudnya apa kak bunuh diri kak? Ya kita sadar nilai kita cuma 88 misalnya. Atau enggak kita di bawah passing grade yang dimaksud. Kita udah nyoba masukin nilai kita sama rapot kita hasilnya rendah nih persentasenya kita terima kita terobos aja ngapain kayak lu mati sebelum perang kayak gitu loh anggapannya ya ngapain gitu kan kita harus memperjuangkan yang bisa diperjuangkan seperti itu jadi intinya harus sering-sering konsultasi sering-sering bertanya sering cari info kalau aku ini ya aku 13 kali gagal pun aku nggak malu buat bertanya ke siapapun kayak cari info yang pas yang bener-bener konkret aku bisa masuk mana dan kira-kira aku ini cocok di mana kayak gitu anggapannya kayak gitu aku cari info sampai ufuk timur barat timur kanan gitu. Next. Nah, pelan-pelan. Oke, ini yang aku banget, karena aku mandiri ya, teman-teman. Jadi, aku mau ngasih soal HOTS. Jadi, anggapannya, soal yang paling susah aku terabas, apalagi soal yang gampang, gitu anggapannya. Jadi, intinya, kalau ada soal susah, aku ngerasa ini nge-trigger aku buat mikir, kalau aku bisa susah, kenapa yang pasti yang mudah lebih bisa. Kayak gitu anggapannya. Nah, seperti biasa, ya nggak apa-apa. Kalian ngelakuin semuanya dengan lancar aja, smooth. Lakuin dengan materi kalian. Kalian emang tipenya yang kalau ngerjain tuh sambil
mengawang-ngawang kayak atau sambil kayak gini-gini kayak atau sambil kayak apa karena aku kan fotografi ya jadi aku sering banget kayak merem sambil kayak nge-scroll gitu. Nah, ini aku ujian blog nih kan. Aku kayak ada soal gini, aku kayak mikir, aku pernah baca ini deh. Aku merem gini sambil kayak nge-scroll, kayak bayangin ngefotografi karena aku visual kan, inget ya aku visual. Jadi aku sambil kayak baca-baca lagi sambil aku dengerin omongan dari dosennya dan omonganku juga pas ngomong sendiri. Jadi aku sering banget ngomong sendiri tentang materi ini di kaca. Terus aku jadi inget-inget kata-kataku. Oh iya, ini sel B ini. Dia ketemu sama si hormon ini. Nah, oh iya iya ini kayak gitu. Anggapannya semua itu bakalan ketemu, connected dengan problem solving kalian kalau kalian tuh terbiasa dengan hal seperti itu. That's why find your pathway. Anggapannya apa? Carilah gaya belajar kalian kayak gitu loh. Kalau kalian belum nemu gaya belajar itu bakal susah banget buat kalian. Kedua, pola latihan ideal. Menurut aku, yang paling penting adalah sol. Sebanyak-banyak kalian belajar materi, sebanyak-banyak kalian membuka 5 platform belajar dengan materi yang sama, kalau kalian nggak latsol, itu sama aja. Anggapannya bisa karena terbiasa. Kalau kalian merasa kayak, buset, aku udah manteng banget nih materi ini. Tapi pas kalian mencoba di soal, ternyata aku susah banget ya, nggak sesuai yang aku pikirkan. That's why latihan soal lebih penting. Pembahasan dibahas, jangan habis latihan soal. Kalian udah ngerasa jago, udah ngerasa si paling benar, kalian nggak mau baca pembahasan. Jangan. Karena kadang pembahasan di buku-buku yang sudah tiba di Gramedia, ataupun di online, ataupun dimanapun, ataupun tryout-tryout di website platform les kalian, itu lebih make sense dan lebih cepat kadang ngasihnya. Kadang memang juga ada yang lebih lambat, tapi lebih konkret, tapi ada yang memang lebih cepat, tapi juga lebih sama aja jawabannya gitu kan. Jadi anggapannya itu tergantung dari diri kalian. Kalau aku suka baca pembahasan karena aku ingin mengetes kira-kira pembahasan ini tuh bener-bener konkret nggak ya? Apakah sesuai dengan pemikiran aku? Misalnya kalau sama, aku ngerasa kayak, damn, berarti materi yang aku dapetin tuh sama dengan yang aku pelajarin kayak gitu loh anggapannya. Jadi kayak satu arah. Nah, satu arah kan kalau lega ya. Yes, satu arah. Paham nih aku gitu. Kalau misalnya kalian pembahasan, ternyata dia jawabannya sama nih benar, tapi arahnya tuh beda. Nah, kan juga kalian bisa mikir lagi kan, kenapa kok bisa beda ya? Nah, itu bakal mancing, bakal nge-trigger buat cari cara lain. Nah, itu makanya belajar yang pintar seperti ini. Jadi, namanya kayak mancing, 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 belajar yang baru, kepo, 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 rasa ingin tahu yang tinggi, tahu. Kayak gitu, guys. Terus review kesalahan. Nah, ini juga salah satu yang menurut aku kadang orang nih kalau belajar bareng agak malu ya. Nggak salah kok. Tapi aku adalah dontol. Aku tahu aku dontol, makanya aku mau belajar kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah aku salah pun nggak masalah, aku jadi dontol nggak apa-apa gitu kan. Karena aku ngerasa kalau aku salah, aku tahu mana yang bener. Dan jujur ya, karena kalau ujian tuh aku ngerasa kayak pas aku lagi ngerjain soal, tiba-tiba aku jawab nih, aku ngerasa kayak kemana aku debat sama orang ini deh, masalah ini, masalah soal ini, aku debat. Berarti bukan ini jawabannya karena aku nggak yakin. Nah, kalian mereview kesalahan kalian. Kemarin dibilang sama temanku katanya bukan ini karena dia tuh dia misalnya nggak pakai obat ini, berarti obat ini dong. Oh iya ya, nah, kayak gitu. Anggapannya kalian bakal tahu karena kalian mereview kesalahan seperti itu. Target nilai di atas rata-rata FK. Nah, minimal kalian harus tahu kayak gimana nilainya tuh harus lebih tinggi misalnya. Passing grade FK ONS gitu kan. UTBK misalnya minimal keterimanya 735 misalnya UTBK ya. Oke. Mau main aman berapa, Kak? 780, 750, aman banget. Nah, kayak gitu. Aduh, UI 8, UI 759 Mas amannya. Kira-kira berapa ya aman ya? 800. Tinggi banget aja. Kalaupun turun 790, 780, 760. Kayak gitu. Anggapannya harus atasnya lah kayak gitu lah. Biar kalian juga main aman gitu. Semakin kalian bermimpi setinggi setinggi mungkin. Kalau kamu jatuh, kamu kan di antara awan-awan. Tuh, kayak Pak Soekarno kayak gitu. Terus latihan waktunya real. Jangan sebuah soal kalian pause timernya kalian ngerjain dengan lama ya. Kayak menurut aku jam terbang tinggi adalah dengan cara kamu merasakan hal yang sama dengan pas diujikan tadi, diujikan besok kayak gitu. Ya kan harus benar sama real time-nya dibikin timer sesuai segitu. Ya udah itu jam jam kalian untuk mengerjakan semua itu. Tapi kalian nggak kagok, nggak shock, nggak stroke pas kalian ngerjain itu kayak mati tuh. Ah nggak bisa kan. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak lu udah nemu soal di UTBK, udah yakin mampus sini soal gue. Lu ngerasa jago soal ini, lu lama-lamain karena merasa paham banget. Nah, nggak boleh kayak gitu. Overtime tuh namanya kayak gitu kan. Terus belajar kualitas lebih baik dari kuantitas. Maksudnya apa Kak? Ya kalau aku nih nokturnal. Aku tahu kalau aku nggak bisa baca dari pagi sama siang. Kenapa? Ngantuk, angop. Aku tahu kekuranganku. Nah, makanya aku tahu kalau aku harus baca di malam. Aku nocturnal. Misalnya nih, pulang kuliah kan, jadi jangan pulang jangan pas kuliah. Pas SMA deh. Pas les nih aku bilangnya, dok, pak, aku lesnya habis maghrib ya, gitu. Oh ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena aku pagi sama sore itu aku bener tidur, makan, main, tidur, makan, main, tinggal bangun-bangun malam. Aku kayak ngerasa ini jamku banget. Anggapannya kayak langsung
nyerap gitu loh kalau aku gitu kan. Maksudnya jam maghrib belajar sampai jam 10 misalnya 9, habis itu aku review lagi sampai pagi gitu kan. Misalnya sampai sampai jam 12, sampai jam 1, jam 2 gitu. Di FK-nya lebih gila lagi. Aku pulang kuliah jam 4 tidur, bangun-bangun maghrib, langsung belajar dari Isya sampai subuh. Gila nggak? Gila banget. Tapi jangan ditiru ya, karena aku SKS sih orangnya, sprint gitu. Tapi saya nggak boleh. Tapi aku memang tipenya seperti itu ya. Jadi mau diberubah pun agak, mau dibikin maraton pun juga oke sebenarnya. Tapi karena aku emang sibuk dari luar juga, banyak lomba-lomba, banyak exchange, banyak organisasi, jadi aku ngerasa kayak waktuku sangat dikit. Tapi alhamdulillah aku masih bisa survive sampai sekarang. Jadi aku ngerasa ya memang aku cocok disiplin, aku harus di-trigger kayak ini loh pressure beban lu cetak. Jadi aku berat banget di sini baru aku belajar kayak gitu. Jangan lama-lama belajarnya. Kalau aku misalnya di FK kan tahu ya jujur nih, belajar nih ya jam 8 misalnya. Hamin 2 aku belajar jam 10 malam sampai jam 3 subuh. Aku pulang, nunggu subuh, tidur sampai pagi. Terus habis itu makan-makan baca lagi sampai malam. Nah, kayak gitu misalnya. Besoknya ujian, aku baca lagi sampai subuh jam 3 jam 4. Udah, jam 4 aku balik rumah, mandi, terus berangkat ujian. Sebenarnya itu nggak boleh, karena apa? Pas ujian kan bakal ngantuk, bakal kayak stres, aduh, mataku perih lihat layar terus. Nah, aku akhirnya mengurangi hal itu. Jadi aku ngapainnya minimal aku H-1 udah tenang, relax, udah chill banget nih, udah siap terobos apapun yang aku jawab kayak gitu. Jadi makanya kalian harus tahu bagaimana quality of your study daripada kalian quantity. Karena ngapainnya kayak, ya lu belajar malam ngapain lama-lama belajar kayak 12 jam nggak masuk. Nah, belajar pintar gitu lah. Next. Skill karakter yang kalian butuhkan untuk masuk FK. Disiplin tinggi, kembali ke awal. FK bukan masalah pintar, tapi disiplin tinggi, gitu kan. Diligent. Terus komunikasi efektif. Ketemu pasien, Rek. Kita sama pasien, kita ketemu dokter. Kita bakal bekerja dengan apoteker, dengan perawat, dengan bidan. Which is kita harus bagaimana punya skill komunikasi yang efektif. Kita kan kalau pasien kan kita namanya sambung rasa ya. Anamnesis wawancara. Bapak sakit apa, Pak? Oh, sejak kapan, Pak? Nah, kalau kalian nggak bisa punya skill ini, kata apa, Pak? Hmm? Kok bisa, Pak? Gak ada dong. Siapa yang betah kayak gitu pasiennya? Nggak mau kan gitu. That's why ini penting banget kalau kalian punya this effective communication. Ketiga, empathy and teamwork. Kenapa? Kita bukan makhluk individu. FK ini kita bakalan bertemu dengan orang-orang banyak dari berbeda-beda suku, budaya, ras, dan sifat. That's why kita harus punya empati, apa ya, sabar-sabar, saling bantu, jangan terlalu ambisius, jangan terlalu pelit, ada info kasih, belajar bareng yuk, gini-gini, jangan gatekeep kayak gitu. Karena kalian bakal dapat info juga. Lakukanlah baik ke kalian ke teman-teman semua, biar semua juga dapat yang baik juga. Anggapannya kayak plus with plus kayak gitu. Teamwork, OSC, tau OSC kan? Pasti kalian pernah dengar kan, yang ujian langsung sama pasien, ada dokter masuk ruangan, ada soal, dokter sendiri, ada dokter yang nilai sama kita sama pasien. Penyakit ini, lakukan perusahaan ini. Nah, bingung lu kalau lu nggak punya teamwork. Apa maksudnya teamwork? Lu belajar sama siapa? Belajar sama guling. Emang dia bisa ngomong sakit apa? Emang dia bisa ngomong apa yang dirasakan? Nah, teamwork, belajar sekelompok, belajar bareng. Oh iya, besok ajaran aku yang ini kita belajar. Kamu bisa belajar ini ya. Besok kamu belajar materi penyakit kanker. Aku bisa belajar penyakit eh, stroke. Besok kita saling saling ngajarin ya. Nah, teamwork, jujur berdampak banget kayak gitu kan. Harapannya kayak gitu. Problem solving. Nah, ini kalian ngerasa kayak banyak banget masih gebrakannya kayak laprak, ujian, fun fact nih, ujian tuh bukan seminggu, bukan sebulan sekali, guys. Seminggu bisa 2 kali, 2 kali, 3 kali. Wah, pokoknya banyak banget lah, pre-test, post-test, responsi. Jadi kayak awalnya masuk masuk lab baru, anatomi, blok baru misalnya anatomi tentang penyakit penyakit dalam misalnya kan gitu kan. Salah, salah, salah. Misalnya ada materi baru nih tentang otak misalnya. Kita harus pretest dulu. Apa itu pretest? Jadi anggapannya kayak kita sejauh apa sih kita paham tentang materi ini, kita belajar banyak. Seret, pretest. Oke, pas pretest nilainya keluar, nah, remet apa enggak? Kalau remet ada tugas lagi. Kalau nggak remet, aman banget gitu. Terus kalian praktikum, harus praktikum post test. Kalian benar-benar paham nggak sama materi ini itu? Benar-benar diuji guys. Kalian benar diuji kayak muter-muter ujian terus. Habis di post test, kelar. Enggak, responsi ujian akhir semua dikumpul jadi satu, soalnya di satu diujiin semua. Tuh, gila nggak? Gila banget. Makanya kalau kalian nggak punya problem solving, wah, susah banget. That's why kalian cari dari sekarang. Kalau kerasa nggak dari sekarang sih, let it flow. Belajarlah dari setiap langkah tuh, dicari celah-celahnya yang kira-kira, oh aku tahu nih mau kemana, aku tahu aku dapetin kayak gitu. Terus konsistensi belajar panjang. Kita kan long life learner ya guys. Jadi mau mau belajarnya panjang gitu kan. Harus kayak, aku kasih alurnya di akhir nanti.
Terus juga manajemen waktu dan uang, which is waktu kalian bakal lebih pendek, belajarnya banyak, ujiannya banyak, banyak lapar, banyak kelas, banyak ujian, banyak apapun, ini banyak semuanya, dan kalian juga punya waktu cuma 24 jam. Iya, kalau sehari 48 jam enak. Kita sehari 24 jam. Nah, makanya gimana cara kita bisa bagi itu dengan baik dan tidak tidak over lah. Makanya kalian juga bisa istirahat juga. Kesehatan juga lebih penting. Kita anak FK harus tetap jaga kesehatan meskipun kita minum kopi tiap hari, begadang, stres gitu. Jadi ini ya harus tetap waktu harus bagus. Dan juga uang. Kenapa? Banyak uang yang keluar buat praktikum, buat beli ini, obat, buat beli alat ini, obat OC, buat obat praktikum ini, banyak banget intinya yang dibeli. Jadi ini harus tahu manajemen uang. Jadi jangan boncos-boncos, jangan boros-boros. Orang tua kita juga kerja, jadinya kita harus menggunakan maksimal kayak gitu ini, kayak gitu. Next. Nah, teman-teman yang masih belum tahu selama apa. Nah, jadi kita bakal masuk preklinik kan. Terima FK, selamat ya. Nah, itu kan bakal masuk preklinik. Namanya SKAT atau sarjana kedokteran itu dinamanya preklinik. Jadi sebelum kalian masuk koas. Nah, ini tuh sekarang ada peraturan bisa 3,5 tahun, tapi juga bisa 4 tahun. Misal kalau kalian cepat, ya kalian nggak ada yang ngulang mata kuliah. Kalau misalnya kalian smooth semuanya, udah bisa skripsi kelar, udah SKAT itu bisa 3,5 tahun. Nah, tapi juga bisa 4 tahun gitu kan. Misal kalau udah lebih 4 tahun itu udah kelamaan lah, itu banyak banget yang ngulang. Semoga kalian semua di sini 3,5 tahun ya. Amin ya Allah, amin. Kita doa berdoa semua dengan baik-baik lah intinya. Terus habis itu koas. Nah, ini aku udah masuk koas besok Januari, Februari. Koas selama 2 tahun. Apa sih koas itu Kak? Ini clinical rotation. Jadi kamu bakal masuk ke misalnya kalian bakal masuk ke departemen forensik 2 minggu, departemen penyakit dalam 2 minggu, departemen jantung 4 minggu, departemen anak 4 minggu. Kenapa belajar kayak gitu? Karena kita biar tahu bagaimana jam terbang kita di clinical, di pasien. Kalau kita di Poliklinik, kita kan teoritis tuh. Nah, kalau misalnya kita koas, kita lebih ke klinikal, lebih ke langsung ke pasiennya. Kita benar-benar kayak dokter, coy. Kita namanya dokter muda. Asik. Jadi kita makanya dokmut, dokter muda, kayak gitu. Udah kan, habis koas, kita namanya ada UKMPPD. Ujian kompetensi dokter umum. Itu anggapannya kayak lulus di dokter nggak, DR nggak. Kan habis SKAT kan DR tuh. Nah, habis lulus dari DR, kalian bakal langsung internship. Ya, internship ini tuh kayak kalian bakal dilempar di kota, di salah satu pulau itu acak juga. Kalian bakal kayak kerja seperti internship anak-anak luar gitu kan, kayak kan bakal kerja di rumah sakit sebagai dokter umum, bukan dokter muda lagi. Dia kan udah nemu pasien, udah punya meja sendiri, udah bisa diagnosis, udah bisa ngasih resep. Dokter, selamat ya, udah jadi dokter kayak gitu. Tinggal nih kalau mau saya mau PDS boleh banget. Ya spesialisis mau ambilnya. Oh, aku mau jadi spesialis kandungan, boleh ambil yang kuliahnya 4 tahun. Anak 4 tahun. Spesialis kulit kelamin 3 tahun gitu kan. Tergantung, ada banyak-banyak pilihannya kan. Misalnya aku pengen jadi spesialis ini fisioterapi, boleh banget. Spesialis gangguan jiwa, boleh banget. Banyak banget pilihannya. Kita kan masih awal nih, kita masih kecil semua ya. Aku masih 20 tahun, kalian juga masih 16 tahun, 17 tahun, 15 tahun. Kita fokus yang di awal-awal dulu aja. Di batch yang pertama ini yang teknik koas internship. Semoga kita juga kuat dan nyampe itu ya teman-teman ya. Amin. Next. Tantangan terakhir banget nih, aku kasih review langsung biar kalian nggak shock ya. Tantangan hidup di FK, yang pastinya ya tadi aku bilang lagi, aku bilang terus ya dari awal ya. Jam belajar panjang dan long life learner. Satu, jangan kaget. Banyak banget belajarnya, panjang banget belajarnya pasti. Dua, tekanan tinggi di akademik. Nah, kenapa? Ya banyak banget loh guys, dua orang kayak gini. Contoh, ada orang toxic yang toxic ambisius sama yang ambisiusnya nggak toxic. Anggapannya gimana? Dia jago banget nih, pinter banget nih, tapi dia mau ngasih infonya, mau ngasih rangkumannya, dia mau ngajarin itu bagus. Berarti dia toksiknya nggak ambisius. Kalau dia toksiknya udah pinter, ambisius dia toxic, dia nggak mau keep ada info dari dokter ke di keep sendiri, pengen menang sendiri itu nggak boleh. Ya, itu pasti lebih tinggi tekanannya. Terus kalian berarti orang-orang jago-jago loh guys. Berapa orang yang berjuang masuk FK, PTN? Bayangin berapa orang yang gagal, berapa orang yang ingin masuk FK di seluruh SMA di Indonesia bersaing sama top 5 SNMPTN UTBK tertinggi semua bersaing di satu fakultas di FK. Bayangin sesusah apa. Tuh kan lebih tinggi loh kompetitifnya. Dulu yang mikirnya aku aman-aman lah, aku meskipun belajar dikit aku tetap ranking 3 di paralel. Nah, kamu bersaing sama orang kayak gitu juga di FK. Nah, lebih gila kan gitu. Terus materinya sangat padat dan kompleks, of course. Kalian bisa bayangin kan saraf kita berapa di tubuh kita, aku juga bayangin sebanyak apa. Ada berapa darah yang jalan di tubuh kita, ada berapa apa kita pernah tidur badan kita nggak pernah. That's why kita sangat kompleks, kita sangat-sangat banyak banget. Kalau kalian dulu belajar biologi tentang eh, tulang, mungkin anggapan itu levelnya sampai C lah. Kalau misalnya di FK sampai Z nanti dibahas sampai sampai X dibahas. A B C D F G gitu gitu. Anggapan dulu yang soal yang mungkin cuma kayak
eh HOTS gitu kan. Kalau ini HOTS tapi S-nya tambah 10. Susah, 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 kayak gitu. Terus manajemen sales yang penting. Ya ini guys, yang sebenarnya kalau kalian lihat review kan naudzubillah ya. Banyak nih anak FK yang stres, masuk psikiater, ada yang sampai sampai benar-benar nggak kuat, sampai dia sampai rela ngapa-ngapainnya kayak gini-gini lah apapun semua ini kayak hal-hal yang nggak baik itu dilakuin semua. Itu baik banget. That's why kan harus tahu bagaimana cara manajemen waktu dan juga stres. Anggapannya ya bagaimana cara coping mechanism kalian. Stress relief kalian gimana? Banyak macam-macam. Mau pijet kayak jujur nih. Habis ujian blok, satu soal, banyak banget tuh. Aku pijat. Apa? Stress relief? Gak apa-apa. Aku self reward. Pijat-pijat kepala, biar nggak stres, gak apa-apa, apapun gitu kan. Habis ujian, habis belajar UTBK, mau main-main, gak apa-apa. Penting isinya, semua itu harus di manajemen. Harus tahu coping mechanismnya. Cari yang baik mana, jangan cari yang buruk ya. Kayak gitu. Next. Kata-kata hari ini Mas Zahid. Oke, ini kata-kata hari ini ya. Masuk FK bukan soal siapa yang paling jenius, tapi siapa yang paling disiplin, paling siap, dan paling tahan banting. Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman untuk mendengarkan shaping aku tentang tips and trik kedokteran. Oke, udah paham semua kan pastinya? Kalau kalian belum paham, tanya apapun ke aku sekarang, mumpung aku masih di sini. Tanya apapun tentang hal-hal yang ingin kalian tanyakan tentang akademik, tentang non akademik, tentang masuk FK ataupun tentang dunia FK yang keras, boleh banget. Free for you all. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, pemaparan materi yang sangat-sangat simpel, jelas, dan tentunya sangat membantu nih Kak Zaid untuk para peserta. Mungkin dari kakak nih ya, sebelum kakak melemparkan pertanyaan-pertanyaan ke Kak Zahid, persiapkan dulu nih teman-teman yang mau ingin menanyakan ke Kak Zahid. Sebelum kalian yang menanyakan, izinkan saya nih Kak mau bertanya. Berbicara Boleh. soal rapot nih Kak ya. Tadi Kak Zahid menerangkan soal rapot. Untuk minimal rapot untuk masuk di kedokteran itu berapa sih Kak? Dan biasanya ya untuk di FK itu biasanya terkenal anak itu wah FK ini mahal banget, FK ini sangat nggak terjangkau harganya nggak sesuai jurusan yang lainnya. Nah, dari sisi FKUNS sendiri apakah memberikan beberapa beasiswa untuk calon-calon mahasiswa kedokteran yang mempunyai prestasi maupun di bidang tahfidz Quran atau yang lainnya begitu Kak? Oke, bagus banget. Terima kasih Kak pertanyaannya. Oke, untuk yang pertama tentang rapot dulu ya. Mungkin sejauh aku memandang, rapot itu mostly lebih dari 90 ya. Kalau mau main aman nih, 90. Dan jarang banget orang yang berani masuk FK tuh naruh rapot kurang dari 88. Mesti 90 ke atas, kalau setahu aku ya. 90 ke atas gitu kan. Aku ingat banget. Mungkin ada 94, 96, 95. Tapi dengan pasti dengan embel-embel ada juara-juara olimpiade ataupun juara-juara ilmiah. Yang itu kayak nyambung lah ke kesehatan ataupun nyambung ke biologi ataupun kimia. Ke satu. Kedua tentang UNS biaya. Jujur, menurut aku ya dibandingin sama FK-FK yang lain, sangat murah meriah loh di UNS tuh ya. Anggapannya misalnya UKT tertinggi aku di FK tuh 21 juta misalnya. Itu tertinggi tuh, tertinggi kan. Nah, di UGM kalau nggak salah itu dia dipatokin semua 25. Bayangin, dipatokin semua 25 loh. Tuh. Yang di UI juga sama, dipatokin juga. Ini kayak ada yang matokin semua rata, ada yang beda-beda. Di temanku juga, fun fact, saya kira aku mikirnya, pasti FK ini pasti diambilnya pasti tinggi-tinggi semua sama UNS. Ternyata enggak juga guys. Temanku ada yang 15 juta, ada yang 10 juta. Bahkan kalian harus tahu, ada yang juga sejuta. Sejuta loh guys, bayangin kalian sejuta bisa di FK, PTN, UNS loh, bayangin. Sejuta loh itu. Nah, itu sisi dari UKT ya. Anggapannya ya em, itu dari gaji juga dan juga tentang background kita keluarga kita. Kalau yang dari uang masuk, kalau misalnya mandiri aku jujur tahun kemarin tuh kita kayak dibolehin menaruh berapa aja gitu kan. Tapi yang tahun ini tuh seingatku ada maksimalnya. Nah, ini bagus. Jadi anggapannya kalau ada maksimalnya, misalnya maksimalnya 250 nih, 250 juta misalnya. Ya jadi lu bagus. Ya, maksudnya apa yang bagus? Jadinya kita bisa bersaing dengan nilai kita, nggak cuma uang kita. Jadi anggapannya kayak ya uang kita segitu, kita adu nilai, kita adu adu otak ya gitu lah. Kalau itu kan bisa kita bisa ngadu antara bit-bitan sama ngadu sama nilai kan. Jadi kayak anggapannya kalau uangnya juga tinggi, nilainya juga tinggi, ya pasti diambil. Misalnya anggapannya gini contohnya ya. Tem aku misalnya naruh 500 juta, misalnya 500 juta. Temanku juga naruh 500 juta. Nah, tiba-tiba nilaiku pas ujian mandiri, nilaiku 94, nilainya dia 9, nilainya di salah salah. Salah. Maaf, Lang. Aku 500 juta.
temenku 490 kali 10 juta misalnya. Aku 94, dia 95. Siapa yang diambil? Aku. Gitu, anggapannya seperti itu. Ada yang sama nilainya. Ada yang nilainya sama 94, 94 misalnya nilainya sama. Tapi yang 94 ini uang ngasihnya 200 juta, yang ini 150 yang diambil 200 juta. Seperti itu simpelnya. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Semuanya kan udah dipatokin kan. Jadi lebih gampang juga kalian bisa fokus pada nilai kalian juga. Terus kalau masalah beasiswa jujur banyak banget kayak beasiswa unggulan, beasiswa apa sih Indonesia aku hampir banyak banget temanku yang pakai beasiswa tuh juga banyak banget. Gak cuma kayak 10, mungkin bisa sampai 30 atau 40 orang. Banyak banget kalau di FKUNS inget banget. Dan mostly mereka tuh benar-benar yang dapat sangu juga dari beasiswanya dan dia survive juga kok guys. Tapi memang gitu ya harus tinggi tekanannya. Kayak misalnya IPK-nya harus seperti ini, minimal seperti ini. Gak boleh kurang dari sini IPK-nya gini. Jadi kayak emang harus tinggi ya. Karena mereka pinter banget kan beasiswa kayak gitu. Terus sama tentang eh perbandingan Tafid ya. Misalnya temanku ada yang diterima SNMPTN di Tafid di UNER. Lewat jalur rapot. Golden ticket. Aku mikir kayak, oh pasti dia lebih murah nih masuknya kan. Karena dia masuknya SNMPTN. Tapi ternyata UKT dia itu hampir sama kayak aku loh. Dipikir-pikir bener dia masuknya jalur rapot. Dan Tafid, tapi dia tetap bareng-bareng sama UKT-nya 20 juta. Aku mikir kayak memang ini tergantung dari universitas ya, meskipun emang ada universitas yang mungkin menggunakan Tafid sebagai salah satu free pass masuknya tapi tetap aja sama atau yang lain-lain. Mungkin kalau misalnya lebih kalau menurut aku lebih ke swasta. Menurut aku ya, kalau misalnya tentang Tafid yang swasta-swasta Islam kayak UII, UMY, UMS itu banyak banget yang open seperti itu. Kalau mungkin PTN nggak semuanya ada tapi pasti juga ada kayak gitu. Pasti ada gitu. Oke, jawaban yang cukup sangat membantu ya Kak ya untuk teman-teman. Mungkin kita manfaatkan waktu sebaik mungkin ya teman-teman. Ini sisa sedikit waktunya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Mungkin di sini ada Kak Zahid. Ya guys, tanya guys semuanya. Kalau misalnya mager bisa pakai chat aja. Atau bisa mute aja, bisa di unmute biar ngomong juga enak. Oke, Tuh ada dari yang Kak kasih. Rida Aulia dulu. Setelah itu nanti disusul dengan Kak Nabila setelah dijawab oleh Kak Zahid. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rida Aulia Fauzia. Saat ini saya sebagai mahasiswa Unjani, Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi, sejak kecil saya bercita-cita masuk Fakultas Kedokteran. Namun tahun ini saya belum diberi kesempatan lolos seleksi tahun ini. Dan saat ini saya berkuliah jurusan Kesmas swasta, meskipun jurusan tersebut bukan pilihan utama saya. Nah, saya berencana mencoba SNBT kembali di tahun depan. Pertanyaan saya, apabila nantinya saya masih belum berhasil, apakah saya masih memiliki peluang untuk mengikuti SNBT atau jalur mandiri di tahun-tahun berikutnya? Terima kasih. Oke, bagus banget. Kalau dari tentang hukum atau peraturan syaratnya menurut aku ada maksimal orang untuk mengikuti UTBK dengan maksimal 3 tahun seingat aku. Kalau misalnya anggapannya kamu baru lulus tahun 2025 ya. 2004 misalnya. 2025 ya berarti ya. 5. 2025. Ya, berarti kamu ada waktu sampai 2027. Nah, berarti pokoknya ada 3 tahun lah jaraknya 3 tahun. Kalau mandiri menurut aku juga sama. Soalnya sarjana serentak itu seingat aku 3 tahun jaraknya. Misal kamu merasa pas tahun ini belum berhasil, tahun ke tahun depan lagi, terus belum berhasil lagi. Nah, alhamdulillah pasti berhasil misalnya. Kalau misalnya nggak berhasil lagi, kalian punya setahun lagi berarti buat nyoba lagi. Tapi menurut aku kamu betah nggak di Kesmas? Kamu udah ngerasa oke nggak atau pengen pindah banget nih gitu? Aduh, gimana ya? Mungkin saat ini eh, masih denial ya, kayak pengen masuk FK, tapi eh, lumayan nyaman juga gitu di Kesmas. Tapi tetap inget kalau misalkan dulu pengen banget buat masuk FK. Iya. Setelah sejujurnya kalau Kesmas ini hampir anggapannya kayak 11-13 lah sama FK ya. Anggapannya tentang kesehatan. Tapi memang juga beda banget kan nanti aspek kerjanya, goalsnya juga beda banget. Menurut aku kalau kamu memang pengen settle dan yakin buat nyoba di UTBK, anggapannya kayak ya udah kamu bakal masuk 0 rupiah kan. Makanya kamu kayak ya udah kamu nggak banyak uang yang dikeluarkan lagi, kamu tinggal masuk 0 rupiah dan anggapannya menurut itu worth it ya. Kalau kalian kamu bisa belajar bagi waktu gitu. Tapi kalau emang dari awal mimpimu emang FK, jujur aku juga bakal memperjuangkan sih. Aku bakal memperjuangkan. Sekarang soalnya anggapannya YOLO, you only live once. Jadi menurutku kalau misalnya kamu nggak terobos yang kamu inginkan, eman gitu loh maksudnya kayak gitu. Coba-coba aja nggak apa. Kan coba kan gratis kan. Kalau misalnya nyantol alhamdulillah kayak gitu. Semangat ya intinya.
ada 3 tahun, belajar semaksimal mungkin. Jangan jangan dilepas juga yang kesehatan masyarakat, tetap dikejar juga IPK-nya, jangan dilepas-lepas banget. Misalnya nanti naudzubillah nggak jodoh di PFK, masih bisa tetap di kesmasnya. Banyak banget yang semi gap year ngerasa kayak goodbye goodbye yang lama, tapi dia ternyata nggak nyampe-nyampe, nggak keterima-terima, jadi dia di DO juga dari yang lama, jadi dia repot. Nah, kayak gitu. Ini gitu ya. Semangat ya. Baik, Sip. Kak, terima kasih. Mungkin dari Kak Nabila bisa di-unmute Kak untuk melontarkan kalimat pertanyaan untuk Kak Zahid. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitriasari. Aku ingin menanyakan ke Kak Zahid, kan di UNS ini udah bisa lulus sampai 3,5 tahun ya. Kira-kira bagaimana tipsnya Kakak menjaga ketetapan atau keistiqomahan selama 3,5 tahun untuk belajar, menjaga niat dari awal sampai akhir, apalagi ditambah Kak Zahid ini juga bisa aktif di berbagai macam seperti duta, student exchange, seperti itu. Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Jujur ya, menurut aku kalian harus punya namanya demotivasi. Apa itu demotivasi? Jadi kalian tuh harus punya dua. Ada yang internal sama eksternal motivasi. Misalnya contoh, internal motivasi ya. Aku masuk FK dengan banyak banget perjuangan aku sendiri, dan orang tua aku, dan uang orang tua aku, doa orang tua aku, dan jerih payah semua orang yang mendoakan aku. Aku nggak mau menyia-nyiakan itu semua, dan supaya aku ngerasa kayak ini adalah tanggung jawab aku yang harus saya selesaikan. Secapek-capeknya aku, sedown-downnya aku melewati semua ujian di FK, sampai aku pernah remet ataupun gimana, ataupun pernah benar-benar berat banget hidupnya, ngerasa berat banget, sumpah belajar terus, aku mikir-mikir lagi, ya semua kuliah susah, semua kuliah susah. Nah, karena semua kuliah susah, sekali aja ambil yang susah, gitu kan, sekali aja ambil yang susah, gitu, ngapain kayak gitu kan. Memang seperti itu menantang kan hidupnya kan, gitu. Terus, itu juga eksternal, eksternal motivasi, teman-teman yang suportif, terus juga ngerasa kayak lingkungannya nyaman, kayak bisa menerima kamu juga untuk belajar. Terus kamu ngerasa kayak, ya meskipun kamu ngerasa kayak, aduh, aku pengen let it flow aja nih, aku pengen glending. Maxter juga, glendingnya juga baik. Maksudnya apa glendingnya baik? Ya kalian kamu juga ngikutin alurnya sesuai. Jangan terlalu berandal, jangan yang terlalu kayak terlalu ambisius sampai kamu tuh merusak jam tidur kamu. Kayak terlalu kayak oh ya over kan nggak boleh ya kan, nggak boleh yang terlalu too much ya gitu kan. Intinya kayak ya dia biasa aja. Yang penting kamu tuh ngerasa kalau misalnya yang aku lakuin semua ini bakal baik ke aku semua dan juga orang-orang orang tua kita juga. Sesimpel itu aku ngerasa kayak oh iya sih bener, aku nggak bakalan bilang buat mau nyerah, karena aku tadi udah bilang gitu, banyak banget orang yang di posisi ini, bahkan aku berdiri di sini pun, bahkan kamu pun lagi di Zoom ini juga banyak banget yang pengen jadi kamu di hari ini. Sesimpel itu. Kayak kamu mikir lagi malas belajar, tapi kamu mikir lagi, ya Allah banyak orang loh yang pengen kayak gini, bahkan banyak orang yang lagi memimpikan kita di hari ini yang dia pengen jadi kita. Kayak gitu aja simpelnya. Oh iya bener ya. Ayo jangan jangan buang banget kesempatan ini. Jangan-jangan tahu leha-leha. Aku ikut exchange, mikir lagi. Aduh, takutnya orang-orang nggak apa, coba aja ya, nggak apa. Kita nggak bakal tahu terima apa nggak, terima aja. Dia aku terima di Jerman, di Hungari, di Brazil. Misal kalau aku nggak mau mencoba, kenapa nggak mencoba Zahid? Ya karena aku ngerasa kayak YOLO, you only live once, dan aku pengen hits different. Aku pengen ngerasa, aku pengen berbeda dari yang lain. Makanya aku harus lebih ekstra. Anggapannya kalau aku udah resiko pengen mempunyai suatu hal yang tinggi, nggak boleh dong aku cuma menye doang. Aku harus ngelakuin semua itu dengan maksimal. Intinya aku selalu all out dalam apapun. Segi akademik, non akademik, aku all out karena itu adalah tanggung jawab aku, itu amanah aku dari orang tua aku. Aku pengen balikin semua dari orang tua aku, dari perjuangan aku, dan juga intinya yang aku perjuangin sekarang itu nggak bakal cuma buat aku doang yang seneng. Semua orang juga bakal seneng. Dan kalau kamu ngerasa lagi down-downnya dan ngerasa kalau misalnya aku nggak bisa ngikutin alurnya, ingat kamu gak sendirian. Dan jangan sampai kamu benar-benar mikir stres yang kayak, aduh aku nggak bisa. Banyak banget teman-teman aku yang sekarang mungkin masih struggling sama seminar proposal. Mungkin banyak masih yang struggling dengan ujian blok yang mengulang. Mungkin masih struggling dengan OC yang mengulang. Intinya semua orang tuh pasti bakal finish. Tapi memang bagaimana kita cara mengatasinya, bagaimana kita cara melewatinya itu beda-beda kayak gitu intinya. Itu that's why kalau misalnya kalian merasa berat, pikirlah semua orang juga berat juga. Kalau kalian merasa stres, pikirlah semua orang juga stres. Mama kita, ayah kita lebih capek nyari uang buat kita, so jangan sia-siain. Sesimpel itu. Semangat ya. Baik, terima kasih Kak. Baik, untuk selanjutnya Kak siapa ini? Kak Deviki. Baik, bisa ditanya unmute Kak untuk bertanya. Oke, baik Kak. Thank you so much for the opportunity. Uh, Perkenalkan, nama saya Vicky Purnama, akrab disapa Vicky.
Kali ini aku nanya Kak terkait rekam jejak prestasi pada strategi lulus SNBP. Untuk sertifikat yang dilampirkan itu Kak, kira-kira apakah kita bisa melampirkan sertifikat yang nggak relate dengan fakultas kedokteran atau nggak bisa? Kemudian jika iya, mana yang diprioritaskan jika aku punya dua sertifikat? Semisal aku punya sertifikat nasional tapi yang nggak relate sama FK. Kemudian yang kedua aku punya sertifikat tingkat provinsi tapi yang relate sama FK. Semisal aku punya sertifikat OSN Biologi Provinsi. Terima kasih Kak. Oke. Anggapannya ini tentang pembobotan ya. Kira-kira riskan mana dan berdampak mana sama bobot yang kamu bakal dapetin. Oke. Di kedokteran itu ada namanya risk and beneficial. Misal nih, kalau kamu merasakan ini tuh benefitnya besar banget membuat kamu taruh di situ, ya resikonya kamu ada dua anggapannya. Yang pertama, ya kamu bakal bisa keterima juga, tapi di sisi lain banyak yang lebih tinggi daripada kamu juga. Akan riskan dong anggapannya kan. Jadi kamu ngerelain naruh ini, kira-kira aku udah paling tinggi nggak ya buat ini semua gitu. Nah, menurut aku bibit bebet bobot itu tergantung dari tingkat nasional dan dan tingkat wilayah menurut aku ya. Meskipun kamu misalnya juaranya nanti eh, di nasional itu cuma juara, nggak bukan cuma sih, misalnya kayak harapan tiga, tapi di kota kamu juara satu, aku mending milih yang juara juga, yang juara satu. Anggapannya bobot bebetnya lebih tinggi yang juara satu, meskipun di kota. Kayak gitu. Setahu aku tuh ada maksimal sama minimum, ada maksimal naruh sertifikat kan anggapannya. Jadi kayak misalnya setahun aku tuh di FKWNS tuh kayak ada maksimal tiga, cari yang paling tertinggi gitu kan, anggapannya kayak gitu. Kira-kira kamu pilih yang mana? Aku pasti pilih yang relevan, yang kira-kira tuh sangat nyambung dengan FK, lomba Olimpiade Biologi. Lomba Olimpiade Biologi juga. Meskipun aku honorable mention, aku taruh aja. Meskipun aku juara satu poster se-Indonesia pun gak bakal masukin. Karena ya tadi itu nggak sebebet. Nah kayak gitu. Pas sebebetnya aku mikir kayak oh nggak nyambung ini nggak nyambung nggak bebet ini nggak nyambung gitu. Tapi bibitnya juga cocokannya di biologi. Nah bobotnya ya dia meskipun juara berapapun tetap bobotnya di biologi dan nyambung. Oke sip kayak gitu. Aku juga sering lomba poster, lomba video edukasi, lomba olim Inggris, olim biologi. Yang aku masukin olim biologi tok 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 karena aku tahu ini relevan nyambung banget sama kedokteran kayak gitu. Misal kalau aku daftar dari kafe, ya aku pasti nggak mungkin biologi naruhnya. Pasti aku naruhnya yang ini. Sesimpel relevan, tinggal urutin aja kira-kira yang berbobot mana. Kalau aku mending juara dulu, baru wilayah. Kayak gitu. Apa kamu bantu? Oke Kak, thank you so much for the answer. Ya, semangat ya, Vicky. Kamu mau masuk FK mana habis ini? Aku insya Allah Unhas Kak. Keren, Sekarang keren. tinggal di Sulawesi. Oke, bagus, bagus. Bagus juga tuh, bagus juga. Semangat ya. Terima kasih Kak. Ya, Oke, kita lanjut nih Kak. Dari tadi udah dua cewek ya, sekarang cowok lagi deh, biar seimbang. Kak Najwan Wijat Miko. Eh, Perkenalkan aku Najwan Zatmiko. Aku tuh SMK di kafe. Nah, Kak Zahid itu dulunya itu anak pondok pondok pesantren. betul. Nah, itu tuh Kak Zahid saat keterima di FK itu belajar dari nol atau gimana? Soalnya di SMK itu nggak ada biologi sama sekali. Oke. Ya, jadi menurut aku, ini juga CV aku ya, mungkin kan biar tahu tentang background aku selama aku SMP sama SMA. Oke, jadi menjawab kamu ya, si Najwan. Hmm. Jadi misalnya kalau aku kemarin kan, alhamdulillah aku ambilnya kan IPA ya, tetap IPA ya. Jadi ada biologinya, ada kimia, ada matematika, ada fisika. Maksudnya aku bukan seagama, bukan tentang kayak full agama belajar agama tok, jadi tetap ada belajar belajar formalnya. Jadi aku masih bisa relevan sama rapat aku buat dimajuin dan background aku IPA kayak gitu. Jadi misal kalau aku ngerasa Zahid, kamu masuk FK itu buat apa sih? Jujur, karena aku masuk MTK. Nah, masuk MTK makanya aku masuk FK kan kamu hitung-hitungan. Meskipun ya ada dikit-dikit sih ngitung dosis, ngitung obat, tapi mostly lebih banyak biologi sama kimianya. Kak, apakah belajar dari nol? Jujur aku dari nol. Aku benar-benar meriset semuanya yang aku pelajari. Aku bahkan udah lupa materi SMA sebenarnya. Kayak dulu kan kita belajar kayak tanaman, hewan, apa sih kayak kayak aduh pokoknya sel-sel ini kayak maksudnya kayak ya kepake tapi kayak 10% atau 20% ya gitu lah intinya. Tapi
Menurut aku lebih pengalaman sih. Kalau dia sama kamu pengalamannya udah bisa tahu cara-cara belajar, cara survive, fungsinya lebih kepake itu daripada kamu materi yang SMA itu. Jadi menurut aku kalau misalnya kamu pengen dari nol, bisa banget kok. Nggak apa-apa. Aku dari nol, jujur aku dari nol. Aku bahkan les private pun itu ngejar UTBK, itu kan UTBK loh. Jadi kayak TPA, soal-soal penalaran, soal-soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nggak nyambung loh sama FK. Aku shock masuk FK. Saya nggak bahas UTBK lagi. Jadi kayak beda banget dari nol aku kayak gitu. Oke, terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Semangat ya. Mau masuk FK mana, Najwan? FKUNS deket sama Ih. rumah. Oh, Solo. Iya. Oh, keren-keren. Semangat ya. Ditunggu ya besok Ya. di sini. Oke. Oke, untuk selanjutnya nih dari Kak Sinta FZ, dipersilakan nih Kak. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya karena eh, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sinta Fatimah Zahra. eh, Sekarang masih SMK Kesehatan kelas 12 atau kelas akhir. Nah, di sini saya ingin bertanya karena tadi saya sudah mendengar dari cerita Kak Zahid bahwasanya ketika kita ingin masuk ke FK itu harus punya jadwal runtut untuk pembelajaran yang lebih untuk pembelajaran yang lebih. Nah, dan di sini saya itu anak pondok, masih di pondok Oke. pesantren dan punya amanah sampingan atau masih banyak amanah. Dan di sini saya ingin tahu karena saya belum bisa memanage waktu saya untuk belajar, apakah ada waktu-waktu tertentu, gimana caranya agar kita bisa tetap belajar, tapi juga tetap uh, tanggung jawab dengan amanah yang diberikan kepada kita. Terima kasih, Kak. Oke, bagus. Tentang time management ya. Kalau aku sebenarnya di dunia ini kan kita semakin maju ya. Aku dulu sempat mikir bagaimana kita bisa menentukan priority agenda. Gimana kita bisa memilih kira-kira lebih penting mana sih kayak gitu kan. Penting mana sih kayak gitu. Itu susah kan kapannya. Menurut aku susah ya. Jadi misalnya kalau aku sekarang ini setelah mondok ya. Jadi pas sudah punya HP, aku punya kayak Google Calendar atau kayak Notion. Ya mungkin kalau kamu nggak bisa pakai HP itu juga agak susah sih. Tapi intinya aplikasi bisa membantu kamu buat memanage. Tapi kalau kamu di pondok pesantren, nah aku pas dulu di pondok pesantren, dengan caranya adalah kayak gini misalnya, ada amanah yang kamu kerjakan, tapi ada juga belajar yang kamu ingin kejar. Terus kamu mikir-mikir lagi, kira-kira misalkan aku nggak belajar kayak gini, aku bisa ngejar nggak ya gitu. Oh, bisa nih kayak aku ngejar gitu. Tapi kalau Momen misalnya kita, so janganlah sia-siain. Sesimpel itu. ada yang Semangat ya. bocor Baik, deh. terima kasih Kak. Ya bentar, ada yang bocor. Ini, Baik, untuk selanjutnya Kak, halo, selanjutnya. ada yang bocor nggak sih? Bentar. Oke, dah. Maaf. Oke, lanjut ya. Nah, habis itu, kalau ditanyain sama amanah kamu, kira-kira apakah bakal datang dua kali amanah ini, gitu kan? Apakah kira-kira dapat lagi nggak ya kesempatan kayak gini atau nggak ada lagi? Nah, kan lebih berat tuh. Menurut aku, selagi ada yang bisa dikejar, ada yang bisa dicicil, ya udah nggak apa-apa amanah aja. Nah, misalnya kalau kalian udah milih amanah, bebannya lebih tinggi dong. Oke, aku udah ngerasa aku ninggalin yang kemarin. Aku harus nyicil lagi nih biar ngejar sesuai target aku. Intinya, goals kamu boleh beda goals kamu nih di sini. Ini jalannya nih. Kamu boleh banget kayak gini. Kamu boleh kayak gini. Tapi intinya adalah bagaimana cara kamu sampai sini. Bah, kamu mau nyicil pagi, siang, sore, atau kamu pengen pagi, atau pengennya malam-malam, tapi kosong-kosong malam gitu. Ini bagaimana cara kamu bisa sanggup melewati itu semua. Yang penting goalsnya nyampe. Goalsnya nyampe kayak gitu. Nah, itu jam terbang tinggi sih. Kalau kamu ngerasa kayak, iya dia bener deh, aku udah dapat amanah ini, aku nggak bakal datang dua kali. Berarti besok pas habis amanah aku mau nggak mau mengurangi jam tidurku, mengurangi jam iniku buat belajar. Nah, ini ya memang harus ada yang dikorbankan. Seperti itu. Namanya juga sacrifice. Kehidupan di FK harus dikorbankan. Nggak ada yang namanya perjuangan. Ya udah aku ngikutin jadwal seperti anak bayi bangun tidur gini sesuai, nggak ada guys. Kita harus ada yang perjuangin, harus ada yang tidur semakin capek, makan pun nggak nafsu, mules-mules, memang seperti itu kayak gitu kan. Jadi yang apa ya memang harus berjuangkan kayak gitu. Semangat ya anak pesantren. Oke, mungkin ini tak saya bacakan aja kayak yang dari chat dari siapa ini Kak? Kak Syafiro. Kak, aku masih ya Kak, aku masih banget buat ambil FK dalam hatiku ingin banget buat SNBP atau SNBT.
ambil jurusan FK, tapi di sisi lain takut berhenti di tengah jalan karena biaya. Mungkin dari solusi Kak Zaid apa nih? Oke. Ini kamu udah masuk FK belum? Kalau misalnya kamu belum masuk FK, menurut aku memang banyak banget yang harus stabilin ya. Yang pertama adalah stabil dari mental, dari pikiran, dan juga stabil dari finansial. Dan ini juga paling penting finansial sih, karena menurut aku mostly kita itu memang apa ya keras banget ya masalah tentang finansial ya. Kita kan paling mahal juga ke sekolahnya, kita juga panjang, kita juga banyak banget yang dikeluarkan untuk belajar gitu kan. Apalagi kita juga anggapannya kayak kita tuh balik, paling lama balik modalnya kayak gitu kan anggapannya. That's why itu banyak banget yang mikir kayak apakah worth it ya gitu. Nah menurut aku kalau kamu masih denial, kamu harus bilang ke orang tua kamu juga dan kamu juga kira-kira siap nggak menanggung semua risiko ini. Maksudnya kayak gimana? Kayak misalnya kayak gini. Oke, misalnya mah aku udah masuk FK, aku mengusahakan nanti buat misalnya eh belajar semaksimal mungkin. Aku berusaha lulus di 3,5 tahun. Nanti kalau 3,5 tahun, kira-kira UKT aku segini. Nah, kamu bisa bilang gitu ke orang tua kamu bisa bisa gimana mah? Ya gitu. Nyanggupin nggak gitu. Tapi kita sudah janji kok cuma 3,5 tahun nggak bakal nambah lagi. Saya belajar belajar yang semangat, jangan nggak ngulang blok, biar nggak nambah semester, biar bisa koas juga. Jadi ngapainnya kayak kamu ngasih keyakinan juga ke orang tua kamu gitu loh. Kayak masa kamu tuh juga harus nggak cuma semata-mata orang tua mau ngasih ngeluarin uang, terus kamu nggak bisa nyelesain itu kan nggak mau kan gitu kan. Nah jujur banyak banget di angkatanku, nggak banget sih, kayak ada mostly aku kemarin ujian tuh bareng sama angkatan 2020 sekitar berapa tahun ya? 2 tahun di atasku. Dia masih ujian sama aku. Kan yang apanya kan kayak dia udah ngulang 4 semester loh. Berarti dia udah nambah berapa kali UKT dia. Aku mikir lagi kayak, ih pasti habis banget banyak banget kan. Sedangkan 2 tahun itu bisa buat koas. Tuh bayangin. Kayak gitu. Yang anggapannya kayak memang harus ada yang diyakinin dulu dari segi mental, dari segi biaya juga. Misalnya apa nanti kalau misalnya setelah ingat aku, ini aku anggapannya tentang real life ya. Kita kita bahas tentang realistis nih. Ada kemarin cutting dia itu sempat gabung sama aku kelasnya. Aku pikir dia kenapa? Apakah ngulang? Apa gimana? Karena dia dulu pinter banget orangnya. Karena dia ada masalah finansial. Itu bisa banget kayak ada cuti atau kayak ada namanya tuh kayak unggahkan penurunan UKT atau kayak ada namanya kayak eh, kayak apa sih namanya itu kayak bincang bersama prodi ataupun pihak universitas buat minta toleransi tentang pembayaran keuangan karena ada masalah atau apa itu bisa banget guys. Intinya FK itu nggak bakal langsung kayak cetak gak punya uang bye gitu misalnya kayak gitu nggak bakal gitu kita mas bakal dicari usaha bakal dicari juga jalan tengahnya mungkin disuruh cuti ataupun nanti dikasih toleransi berapa bulan ini kayak nggak bakal semata-mata dilepas langsung nggak kok jadi kalau kalian kamu ngerasa denial tentang masalah uang insya Allah uang bakal bisa dicari yang penting kamu yakin sumpah yakin banget Allah kalau kamu udah nyari udah memutusin ini udah misalnya kalau kamu mau dari hatimu tulus orang tuamu setuju Allah bakal mengusahakan apapun dan orang juga bakal bekerja keras dengan apapun semua insya Allah lancar seperti itu karena kalau misalnya masalah biaya memang sangat krusial jujur sangat krusial yang penting kalau kamu emang ya nggak hedonisme ya kayak cukup uang secukupnya aja ya normal-normal aja lah misalnya kayak nggak terlalu dikit foya-foya habis ujian foya-foya habis ujian makan ini makan sushi beli ini beli tas ya jangan gitu intinya kayak menurut aku kalau misalnya udah kayak finansial seperti itu menurut aku yang penting kalian survive bisa makan enak tidur nyenyak bisa belajar alhamdulillah mah kuat kayak gitu semangat ya Safiro seperti itu ini juga ada belajarnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya pengen masuk FK tapi minus gak bisa bahasa Inggris dan nggak mau belajar bahasa Inggris tarik nggak itu omongannya nggak mau kita nggak boleh ngomong nggak mau belajar nggak boleh di sini kita harus belajar semua. Emang kamu mau masuk FK tiba-tiba pas belajar belajar obat kamu bilang, "Oh, nggak suka obat, nggak usah belajar." Emang kamu masih apa bisa resepnya? Kasih kasih apa? Kasih rambut obatnya, kasih apa? Kasih herbal daun, nggak mungkin dong. Bahkan daun juga ada ilmunya loh daun apa, kayak gitu kan. Intinya nggak boleh ngomong gitu ya. Semuanya harus bisa belajar. Kurang suka Inggris ya nggak apa-apa. Namanya juga kurang suka. Kalau disuka-sukain bisa. Kalau udah nggak kata nggak mau, nah ini udah mau itu udah pangkal malas, nggak boleh. Nggak boleh kata-kata nggak mau ya guys, nggak boleh. Siapa ini? Rara istighfar. Istighfar, aku mesti baca bahasa Inggris. Menurut aku, ini serius nih. Campur-campur. Kita kan bahasa bahasa Latin ya. Bahasa Yunani namanya. Bahasa sains lah intinya. Jadi mostly kayak tulang itu bahasa-bahasa nama-nama apa namanya bahasa-bahasa unik. Kayak bahasanya kayak bukan bahasa yang kita sering bahas gitu. Jadi, makanya itu that's why itu susah. Kita pakai namanya terminologi namanya. Jadi kayak bahasa-bahasa yang mungkin dulu tuh dibagi kita tuh sangat susah. Lama-kelamaan kita terbiasa jadi awam. Kayak gitu anggapannya kayak gitu. Nah, kadang ini susahnya apa? Misalnya kamu belajar FK nih.
baca buku tentang materi ini. Nggak buku doang, jurnal, buku yang tebal juga, terus cari YouTube. Itu pasti bahasa Inggris mostly yang bagus-bagus di YouTube. Aku pakai bahasa Inggris, tapi pasti juga ada translate-nya kok. Jangan pernah takut buat merubah ke PDF Indonesia, nggak masalah banget. Yang penting kan kamu paham, kayak gitu kan. Mostly, apakah ada ujian bahasa Inggris? Ada banget. Jadi kayak aku kan asisten patologi anatomi. Jadi anggapannya kayak penyakit kanker. Itu aku bagian asistennya. Dia asdosnya kayak gitulah. Itu tiap ujian pakai bahasa Inggris. Susah banget gitu. Tapi kalau misalnya kita terbiasa latihan soal, bakal terbiasa juga. Yang penting kamu harus mau untuk belajar bahasa Inggris. Dan menurut aku kalau kamu masuk FK, pasti kamu bakal bisa bahasa Inggris karena di FK 1S dan di FK manapun di Indonesia ada salah satu syarat yaitu adalah harus lulus AAP. Aku lupa apa namanya kayak English Proficient Test yang dimana itu diwajibin buat seluruh anak kuliah buat wisuda. Kalau kamu nggak bisa lulus AIP, kamu nggak bakal bisa wisuda. No, ayo, resiko loh itu, resiko loh. Nah, belajar ya, belajar ya Rara, semuanya harus belajar kayak gitu. Oke, terus apa lagi nih? Kak, aku lulusan Pondok Tafid yang nggak ada pelajaran formalnya sama sekali. Saya lulus SD sampai saya main. Ya Allah, nggak ada SM, nggak ada formal. Kamu wajibnya ngapain aja? Terus adakah jalur SNMTBK, SNMPT sama jadi buat bisa daftar di ini? Karena ekonomi juga terbatas. Gimana Kak? Apakah bisa buat jadi maba FK dan nggak ada dukungan juga? Aduh, sedih banget. Bentar, pasti ada aku mau exercise dulu nih dua pilihan. Kenapa orang tua kamu me- ingin memasukkan kamu dari SD sampai SMA buat masuk sekolah yang tahfidz doang tapi nggak ada sekolah formalnya. Mungkin yang pertama ingin kamu menjadi kuliah di Mesir, kuliah di Timur Tengah, di Yaman, atau pengen ambil ilmu agama, atau emang pengen jadi tahfidzul Quran. Itu mungkin goalsnya orang tua kamu. Kamu harus make sure dulu. Gak mungkin dong orang tua tega banget ngasih sekolah kayak gini, memberikan hal seperti ini kalau misalnya nggak ada tujuannya. Bener nggak? Setuju nggak? Ya, tanya dulu. Masa kalau bener iya, ya udah, kamu bilang gini aja. Terus gimana mas? Karena aku sekarang aku pengen ke FK, aku bingung mau ngapain, apa yang aku bisa lakuin gini gini gini. Setahu aku ada penyamarataan, tapi nggak tahu bagaimana sistemnya. Cari aja di ChatGPT ataupun di Google penyamarataan dari yang sekolah belum ada formal itu. Tapi setahu aku mostly FKPTN, kalau PTS nggak tahu ya. Kalau PTS seharusnya ada sih yang TAFID gitu. Kalau FKPTN mostly itu pakai ijazah SMA yang IPA, MIPA ataupun SMK yang kesehatan, misalnya kayak gitu. Tapi menurut aku yang swasta pun karena aku juga daftar UII juga, itu juga ada harus pakai rapot IPA juga, ijazah juga IPA juga. Jadi menurut aku harus SMA formal IPA guys gitu. Ya aku juga belum bisa membantu banget tentang ini, tapi yang penting kamu juga harus make sure dulu kira-kira tujuan kamu tuh apa dulu buat mondok 6 berapa tahun tuh? 12 tahun loh itu kamu mondok buat sampai lulus loh. Kamu ada formal. Kamu harus tahu dulu mimpinya apa orang tua kamu biar kamu sesuai dengan mimpi orang tua kamu. Insya Allah kalau kamu udah ngomong orang tua kamu, insya Allah didukung, ya kan tuh? Gak ada dukungan juga. Nah, kalau kamu sesuai dengan mimpi orang tua, insya Allah didukung juga. Kak, ada pengeluaran dadakan nggak kayak FK tiba-tiba ada pengeluaran untuk praktik? Banyak banget. OSC nih, materi infus, materi ini, EKG, materi jahitan, materi persalinan normal, materi lahiran, materi ini, materi IUD implan, susu apapun semua dibahas tuh. Kan nggak mungkin dong kamu nggak pakai alat. Nah, pakai alat dong itu kan beli. Stetoskop buat ngedengerin jantung. Nah, nggak mungkin dong kamu nguping gini pasti beli juga. Intinya mostly ya itu yang aku bilang banyak banget pengeluaran-pengeluaran dadakan. Beli baju, aku beli baju koas, scrub, baju Snelly, apalagi banyak banget lah pengeluaran-pengeluaran yang memang dadakan tiba-tiba kayak besok praktikum ini harus pakai ini bawa kaca besar bawa ini banyak banget intinya jadi harus memang ada dana darurat tapi mostly nggak sebanyak itu kalau misalnya kamu bisa manage ya kayak gitu. Oke. eh udah nggak kerasa nih Kak ya. Waktunya udah melebihi nih Kak. Wow, oh iya jam 4 wah gila maaf ya guys aku terlalu yapping. Oke, untuk teman-teman nih yang mungkin pertanyaannya belum dijawab, mungkin bisa nanti tanya langsung ke Kak Zaid gitu ya Kak ya. Itu. Dan untuk teman-teman nanti yang lagi berjuang di jalur SNBP, mungkin nanti bisa ikut nih kakak rekomendasiin ikut Olimpiade Nasional Yuk Belajar. Olimpiade itu sudah terkurasi oleh Puspernas. Jadi tentunya sertifikatnya aman ya buat kalian yang mau daftar di kedokteran begitu. Sebelum kita akhiri nih Kak, kita boleh nih foto bareng ya. Siap. Oke, oke. Semuanya bisa on cam nih terlebih dahulu. Oke, sudah semua ya. Kakak hitung mundur ya.
Tiga, dua, satu. Senyum. Oke, baik. Terima kasih Kak Zaid untuk sudah mau untuk menjadi pembicara pada seminar kedokteran pada hari ini. Mungkin dari Kak Zaid ada kalimat penutup nih untuk teman-teman semuanya yang lagi berjuang di jalur SNBP maupun jalur SNBT begitu. Oke. Oke, ini kata-kata hari ini ya. Tadi selain bisa karena terbiasa, intinya adalah semua orang itu punya waktunya masing-masing. Jangan pernah gegabah, jangan pernah terlalu terlalu sedih. Intinya kayak apapun yang dihasilkan oleh teman-teman kalian semua yang bakal keterima juga di kuliah, ya udah itu memang rezekinya mereka masing-masing. Yang pastinya kamu tetap positive thinking untuk tetap yakin kalau kamu bisa dan anggapannya kamu harus percaya pada diri kamu sendiri, orang tua kamu, ibadahnya juga dan juga doanya juga. Dan jangan lupa usaha itu nggak bakal disia-siakan kalau nggak sama doa juga. Dan kembali ke dari awal yang aku bilang tadi, kalau emang kamu punya mimpi yang sangat tinggi, jangan buat takut buat mencoba apapun. Coba semua hal, ikut berapa kali tes apapun coba terobos. YOLO, you only live once. Bisa karena terbiasa dan juga jangan sampai nggak tahan banting. Sekali gagal langsung lemes, nggak kuat apapun langsung stres. Itu masih awal permulaan kalian semua dan aku berharap kita bisa bertemu lagi di FKWNS ataupun di FKK lainnya. Dan semoga orang di sini 49 orang semuanya bisa masuk FK, bisa bikin jeduk pakai pakai stetoskop, pakai jas lab dan juga bisa koas juga dokter umum, bisa membanggain orang tua kalian, jadi anak pertama dengan dokteran, bisa jadi mantu idaman juga dan bisa balik modal juga. Intinya aku berdoa buat kalian semua yang datang ke sini, semoga diberkahi semua langkahnya apapun yang terjadi kepada kalian semuanya. Aku berharap yang terbaik buat kalian. Misalnya pun nanti, kalau misalnya pun nanti gak jadi dokter, bisa banget anaknya jadi dokter. Nah, kayak gitu. Masih banyak banget cara untuk jadi dokter kalau intinya kayak gitu. Sama teman-teman semua ya, buat yang cewek-cewek, misalnya kalau gak jadi dokter, cari suami dokter ya. Cari suami yang dokternya banyak uangnya. Oke juga tuh nggak masalah. Kan tidak ketularan kan? Setuju. Yang cowok jadi dokter, ayo kerja ya, ayo gitu. Oke, oke, menurut aku udah cukup ya teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun terlalu banyak berbicara dan bikin kuping kalian rusak. Kalau kalian mau tanya apapun bisa DM aku aja. Aku lagi gabut juga, nggak ngapa-ngapain nungguin koas. Jadi feel free to ask dan mohon doanya aku bakalan lakukan koas juga di luar negeri di Eropa selama 2 bulan sebelum koas Indonesia. Jadi salah satu opportunity aku buat kasih tahu kalian kalau misalnya dunia sangat luas banget. Di FK, apakah bisa, di FK juga bisa kemana-mana, nggak cuma bisa di Indonesia doang. Intinya kayak kamu merasa kalau aku nggak pengen di FK nih, nggak bisa exchange, menurut aku bisa gitu bisa semua. Intinya aku mau bilang kalian masih banyak 1.000 jalan menuju Roma. Kayak gitu. Oke? Semoga teman-teman semua, semoga sehat selalu. Aku pamit undur diri ya teman-teman. Baik, terima kasih Kak Assalamualaikum. Zaid. Makasih Dadah. teman-teman semuanya.